Kita berdoa bersama-sama saudara ya. Tuhan, biarlah kehidupan kami adalah satu penyembahan yang hidup. Dan ketika kami mengenal siapa yang kami sembah, kami boleh dikuatkan di dalam menjalani akan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak Tuhan, mengikut Tuhan, memegang teguh akan Injil kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak diombang-ambingkan ya Tuhan. Ajar kami untuk percaya kepada otoritas firman Tuhan yang tidak bersalah, yang menuntun kami kepada keselamatan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan di dalam menyampaikan akan isi hati Tuhan buat kami, baik hamba yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Kiranya Roh Kudus menolong kami menanamkan akan firman ini di dalam hidup kami dan memampukan kami menjalaninya. Bahkan ketika kami ragu, ketika kami bimbang, kami banyak pertanyaan, namun kami tetap memegang teguh akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Senang sekali bisa melayani kembali bersama-sama di BCS Gading Serpong ini. Ya sudah cukup lama ya kita nggak beribadah bersama-sama onsite, dan kita hamba-hamba Tuhan begitu lama hanya berkhotbah kepada kamera begitu ya. Nah hari ini kita senang bersyukur di gereja-gereja mulai hadir jemaat-jemaat Tuhan ya. Mari kita berani ya saudara ya, nggak apa-apa, gereja juga punya protokol yang ketat. Saya lihat restoran, rumah makan, pasar, semua udah banyak orang. Ya, tapi banyak yang masih belum berani ke gereja juga. Saudara, firman Tuhan hari ini kita akan berbicara tentang Injil adalah kekuatan Allah. Nah, saya mau sharing sedikit ini pengalaman saya datang tadi pagi ya ke sini. Nah, saya masuk tol, begitu udah masuk lingkar luar barat, saya dari Sunter ya saudara ya. Saya nyalain Google Map-nya, jalan. Saya lihat, kenapa dia arahin saya exit, muter gitu, terus saya lihat 1 jam, saya bilang, waduh, ini nggak nyampe ini saya nanti, kenapa gini? Tapi saya bilang, udah saya pokoknya tahu deh Tangerang. Saya ambil Tangerang, Tangerang terus gitu. Tapi dia arahin saya keluar tol terus gitu ya, saya bingung saudara ya. Masuk, baru masuk, keluar lagi. Ternyata saya baru ingat, kemarin saya ke puncak begitu ya, pas lagi macet. Saya setting mau cari jalan, orang bilang jalan tikus biasa gitu ya, jalan beda. Jadi saya buka HP saya setting avoid tol, avoid highway, karena jalan tikus kan jalan kecil gitu kan. Nah, ketemu deh begitu ya, begini. Nah, tapi saya lupa gitu ya, saya lupa balikin lagi. Jadi begitu masuk tol dia suruh keluar, masuk tol dia suruh keluar lagi begitu. Nah, apa hubungannya nih saya cerita gitu ya. Nah, saudara, saya pikir gini, seringkali ketika kita ikutin ini, kita percaya ini dia akan menuntun kita sampai tujuan. Saya percaya gitu ya, saya percaya. Dia bilang kiri, kanan, kadang masuk sawah begitu ya, kemarin di mana. Tapi kita ikut. Tapi saudara, ketika kita nyetel sesuai keinginan hati kita, saya nggak mau tol. Saya nggak mau ini, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita jadi bingung. Ini ikutnya kenapa begini ya? Kenapa begini ya? Kita akhirnya nggak nyampe-nyampe, saudara. Saudara, kita ikut Tuhan. Seringkali kita nyetel Tuhan, ya. Saya ikut Tuhan, tapi, saya beriman, benar beriman. Tapi begini, saya mau melayani Tuhan, benar saya mau melayani Tuhan. Tapi begini, banyak tapinya saudara, itu yang kita biasa bilang T dan C, applied. Ya, term and condition. Waduh, kita ke restoran, kita kemana lihat, ada aplikasi yang diskon 40%. 40%. Kita makan berapa ini? 200.000. 40% kita bayang-bayang 80.000. Begitu kita kok cuma goceng. Nah, karena ada tulisannya kecil. Maksimal
5.000. Ya, maksimal 10.000. Wah, ketipu kita begitu. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama melihat dari kitab Roma pasal 1 yang kita sudah baca tadi. Ya, saya mengajak kita sama-sama lihat lagi sekali ya. Kita buka, kita punya Alkitab baik berupa digital atau buku gitu ya. Nah, kitab Roma pasal 1 ayat ke-16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Di sini Paulus mengatakan, saudara, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang dulunya itu adalah kepada umat pilihan yang tertentu, yaitu orang Yahudi. Tetapi sekarang Injil itu juga untuk orang Yunani. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ayat 17, sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Saudara, kebenaran, ketika kita berbicara tentang kebenaran Allah, kita mau nggak mau kita harus percaya, beriman. Saudara, tidak ada sesuatu pun di dalam dunia ini yang tidak mempunyai presaposisi. Saya ingat waktu saya kuliah, ya mata kuliah, salah satu mata kuliah konseling, dia bilang begini, saudara sekalian, kita belajar mata kuliah ini dengan 2 presaposisi, gitu ya kan? Kalau kamu tidak punya presaposisi ini, kamu tidak perlu lagi menjalani, tidak perlu kuliah lagi, gitu ya, untuk ini konseling ini, karena ini adalah konseling Kristen. Presaposisi pertama, we believe in the existence of God. Kita percaya Tuhan Allah itu ada. Kalau kamu nggak percaya ini, ya udah susah, gitu ya. Kedua, kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu sama, saudara, ketika kita membaca Alkitab, punya presaposisi. Kita harus punya presaposisi. Misalnya, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kita baca ini Alkitab. Tuhan Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea. Ketika kita punya presaposisi, Yesus adalah anak Allah, di Allah yang datang ke dalam dunia, kita amin, haleluya. Ya, betul nih, dia Yesus jalan di atas air. Tapi kalau orang punya presaposisi, dia memang tidak ada. Yesus bukan Allah, Yesus manusia biasa. Bahkan orang ateis yang tidak percaya adanya Allah, dia ngomong kosong ini cerita tahyul ini cerita ini, gitu ya. Wah, Yesus jalan di atas air. Enggak, ini dulu ada ceritanya katanya, gitu ya. Nah, lain. Jadi oleh sebab itu Alkitab mengatakan, kita yang tidak pernah melihat Yesus, kita tidak pernah tinggal bersama Yesus, kita tidak pernah melihat akan kejadian-kejadian yang nyata waktu itu. Kita hanya pakai Alkitab, Injil ini. Iman. Kita harus beriman, dan itu kemudian menuntun kepada iman. Sekali kita beriman, kita percaya, dan kita melihat hal yang lainnya. Oh ya, makin nyata, makin nyata, makin nyata. Makanya keselamatan kita itu, saudara, pertama-tama kita harus lahir baru yang memampukan kita untuk menerima akan firman. Nah, saudara, saya pengen tanya di dalam Yohanes 3 ya. Lahir baru dengan bertobat yang mana dulu? Ayo. Lahir baru sama bertobat yang mana dulu kira-kira terjadi? Orang bertobat, ada yang bilang begini, bertobat dulu musuh, bertobat dulu. Ya, kenapa? Ya, waktu dia bertobat, dia baru menyadari, oh saya orang bersalah, saya gini, oh dia bertobat. Baru dia bisa menjalani satu kehidupan yang baru. Tapi ada orang juga bilang, oh enggak, lahir baru dulu. Lahir baru dulu, dia dicelikkan dulu mata rohaninya, dia dilahirkan oleh Roh Kudus dulu, baru dia bisa menyadari akan dosanya. Nah, kalau saya jawabnya begini, kita harus pakai filsafat sedikit begitu ya. Kejadiannya bersamaan. Kalau kita berbicara ya, urutannya ada urutan secara chronological order sama logical order. Urutan secara kronos waktu, saya bilang bersamaan.
Tapi urutan berdasarkan logical, lahir baru dulu. Enggak ada seorang yang tidak dilahirkan kembali bisa mengerti akan Injil keselamatan. Oleh sebab itu saudara, bagi saya ya, kita percaya kepada Injil. Di sini Paulus mengatakan, Injil itu punya kekuatan Allah. Kalau kamu percaya, kamu akan kemudian makin kuat, makin kuat, makin kuat. Tapi sekarang problemnya saudara kita mau bertanya, Injil itu apa? Oh, Injil itu firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Nah, ada saudara di dalam Alkitab ya. Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 1 sampai 4. Saudara lihat di Alkitab saudara, saya bacakan buat saudara ya. Di sini Paulus berkata kepada jemaat Korintus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya, teguh berdiri di mana? Di dalam Injil. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, apa Injil? Apa yang paling penting dalam Injil? Ada orang saudara mengatakan, ayo kita pergi kabarkan Injil. Ayo kita pergi PI, pengabaran Injil ya. Tapi begitu sampai ke sana dia kabar Injil orang sakit. Kabar Injilnya gimana? Percaya Yesus nanti kamu sembuh. Oh, percaya Yesus sembuh. Ya. Keluarga punya masalah, pergi sana. Percaya Yesus nanti masalahnya hilang semua. Lah, kabar Injil begitu. Ya. Ada nih satu bapak-bapak ya. Udah mau baptis. Sebelum baptis ada percakapan gerejawi dengan saya. Saya tanya, Pak, nanti minggu depan udah mau baptis ini Pak. Jadi sudah ngerti kira-kira. Kenapa mau percaya Tuhan Yesus? Oh iya, supaya keluarga harmonis. Ya, keluarga rukun-rukun. Pekerjaan lancar, usaha maju. Begitu ya. Saya bilang, ini siapa yang katekisasi ini? Gitu ya kan. Ini maju. Apalagi? Udahlah Pak Pendeta, jangan banyak-banyak. Udah, itu tadi udah cukup. Saya bilang, kalau cuma itu, minggu depan saya nggak baptis kamu. Loh, kenapa? Ya salah. Ya, tujuan kamu percaya Tuhan Yesus salah. Bukan cuma ini, itu boleh, betul, amin, kita aminkan ya, Tuhan punya, bisa begitu, bisa. Tapi kalau itu Injil, bukan itu. Nah Paulus mengatakan, yang paling penting saudara, kamu kabarkan Injil apa? Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Jadi kalau hari ini ada orang, kita coba tanya, kamu kenapa percaya Tuhan Yesus? Menurut saya setiap orang Kristen harus mengakui saya orang berdosa. Kalau dia tidak mengakui bahwa saya orang berdosa, maka dia punya titik perjalanan kehidupan sebagai seorang Kristen salah. Saya orang baik, saya orang ini, ya saya percaya Yesus supaya lebih baik, begitu salah. Orang berdosa. Karena hanya orang berdosa yang merasa saya membutuhkan keselamatan. Dosa saya harus ditebus. Ya kalau enggak, dosa ini dikatakan dalam firman Tuhan akan mendapatkan hukuman. Ini saudara alasan kita percaya kepada Yesus Kristus. Kalau yang lainnya Tuhan memberkati kita, amin, Tuhan bisa. Tapi enggak juga. Selalu sesuai dengan kehendak kita. Hari Jumat pagi kami kehilangan seorang
pelayan Tuhan di gereja yang sangat setia. Ya, dia salah satu personil dari Jericho juga, Pak Sekian namanya. Ini lagi dikremasi ini jam 10. Setia, luar biasa saudara. Ya, pelayanan ini di rumah duka tidak ada pemain musik, ya. Cari diakonnya, Pak bisa bantu nggak? Siap, dia langsung datang. Ya, di gereja masa pandemi datang, nggak takut, datang pelayanan. Ya, hari Jumat pagi jam 5 udah bangun, ngobrol-ngobrol sama istri. Istri masih pagi, tidur dulu, tidur lagi lah, ya tidur lagi. Jam 6 istri bangun, bangun, udah jam 6 lihat, udah nggak ada. Setia melayani Tuhan saudara. Ya, saya personal, istrinya pagi-pagi telepon semua, ya, kaget semua, umur 50, masih muda. Kenapa? Apakah Tuhan nggak mengasihi dia? Apakah kemudian ini kenapa Tuhan, kenapa dia meninggal? Kenapa? Enggak. Ya, apakah kita kalau udah percaya Yesus kemudian kita nggak dapat serangan jantung? Apa kita percaya Yesus kita kemudian tidak kehilangan kerja, usaha, kadang-kadang susah? Pasti ada kita ngalamin juga saudara. Tapi what is the most important di dalam iman kita kepada Tuhan? Ya, keselamatan itu. Ya, kita percaya dia sudah bersama dengan Tuhan yang dia kabarkan, Tuhan yang dia nyanyikan, Tuhan yang dia layani. Ya. Saudara, saya itu satu hari sangat tersentuh ya, begitu di rumah duka saya, thank you ya udah datang ya. Iya ini tadi baru jam 5 diberitahu nih. Aduh saya masih di kantornya, udah. Istri saya suruh bawa mobil, nanti saya pulang naik Grab aja katanya. Nah lihat, melayani bahkan masih berkorban lagi saudara. Harus bayar uang nanti naik Grab pulang gitu yang cukup jauh rumahnya. Tapi saudara sekalian mari kita lihat. Injil, apa itu Injil? Kita mengabarkan ini, kita percaya Yesus Kristus. Ya, dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia, dia penebus. Dia menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Hanya Yesus yang bisa menebus dosa kita karena kita mengatakan dia mewakili manusia di hadapan Allah dan Allah di hadapan manusia. Saudara, untuk menjadi perantara itu harus punya kualifikasi tertentu, ya. Dan Yesus pribadi yang paling cocok. Kenapa? Dia adalah two natures in one person. Dia adalah Allah, dia adalah manusia. Dia bisa. Kemarin terima WA ya, khususnya orang Makassar. Mungkin Pak Supinto juga sudah terima. Teman saya pendeta Hengki Ciok, orang Makassar, pendeta di Amerika. Menjadi penterjemah ketika Biden dengan Jokowi ngobrol, ya. Jokowi itu kira, wah. Nah, saudara, menjadi penterjemah itu gampang enggak? Enggak gampang. Dia harus tahu budaya Amerika, dia harus tahu budaya Indonesia. Baru dia bisa terjemah dengan baik. Saya kasih contoh. Katanya saudara ya, dulu itu Presiden Amerika pergi ke China, terus ngobrol sama istrinya Mao Zedong, Jianqing, ya. Orang Amerika itu mulutnya bagus, ya, suka muji gitu ya. Jadi dia Your Honor, you are very beautiful. Wih, cantik kan. Jadi ini penterjemahnya. Furen, ni很漂亮. Jianqing, istri Mao Zedong. Nali. Where? Hah? Kok ditanya where? Gua muji dia bilang cantik. Mana? Dia tanya mana? Nali itu bahasa Mandarin di mana? Gitu ya. Aduh. Wah. Oh, your eyes is beautiful. Oh, 你的眼睛漂亮. Nali. Loh, nali lagi. Udah bilang muji matanya bagus. Waduh, dia nanya lagi.
your nose is good. Ya, ni tapi engkau apa? Nali. Where lagi. Akhirnya bilang, ini kita kapan ngobrol politik nih, nanya where. Ni Jensen, the whole, you are the whole, beautiful. Wah, ini tuh Jensen, cocok Pyongyang katanya. Nali. Udah semua masih nali lagi. Nah ini nggak ngerti budaya, saudara. Ya, nggak ngerti budaya. Orang Chinese itu ketika dipuji merendah. Enggak lah, tapi ngomongnya nali gitu loh. Nali gitu ya. Nali dia buka Google. Where. Enggak ketemu, saudara, ya. Harusnya langsung aja. Oh, thank you very much. Gitu kan? Gitu budayanya, ya. Itu istri saya pernah ngalamin waktu di Taiwan kita belajar Mandarin kan. Nah, satu kali masuk kelas, gurunya bilang begitu. Wah, si Rifeng nih, Cintian,很漂亮, 穿的衣服很漂亮 katanya. Pakai bajunya cantik banget. Istri saya bilang, 谢谢老师. Ditegur. Nggak boleh begitu. Loh, kita bilang 谢谢 kok, lu puji kita bilang 谢谢, nggak boleh. Jadi kenapa? Nggak. Kalau kita orang Congkoren, Chinese, harus bilang nali. Aduh, istri saya kan kita di Amerika, kita di mana, kita udah biasa gitu budayanya kan. Nah, saudara sekalian lihat, menjadi perantara, dia harus. Jadi Yesus itu qualified. Dia adalah Allah, dia adalah manusia. Dia mewakili manusia mati di atas kayu salib agar dosa kita, ya, ditebus, dihapus. Dan dia sudah mewakili manusia. Nah, saudara, kita lanjut sedikit, ya. Kemudian dikatakan dia dikubur, kemudian dia dibangkitkan pada hari ketiga. Dan kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga dan keempat dikatakan sesuai dengan kitab suci. Artinya ini bukan Paulus yang ngomong. Bukan saya ngarang-ngarang, bukan. Alkitab sudah dinubuatkan. Yesus itu datang, dia Immanuel, dia mati. Menebus dosa-dosa manusia. Ya? Nah, Injil inilah saudara yang kita harus pegang. Injil ini yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, hari ini. Ya, kita harus tahu bahwa tujuan daripada kehidupan kita hari ini. Sementara usia itu berapa. Tapi yang terpenting itu adalah kekekalan itu. Kekekalan itu. Kita tahu nggak ada kekal itu. Kita percaya nggak ada kehidupan yang kekal itu. Banyak orang nggak percaya kan. Gitu loh. Tapi sebagai anak-anak Tuhan. Kalau bilang Injil itu adalah kekuatan Allah yang bisa menguatkan kita. Kita harus baca firman Tuhan. Ya, amin. Ya, amin. Nah, sekarang problemnya adalah saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan hari ini yang baca firman Tuhan setiap hari. Agar bisa dikuatkan. Ya, kita terlalu banyak. Ya, lihat Reels, Instagram, Facebook, TikTok. Ya, begitu baca Alkitab ngantuk. Aduh, enggak seru ini. Akhirnya apa, saudara? Otak kita diisi oleh yang dunia. Bukan kebenaran firman. Sehingga ketika kita menghadapi godaan, kita olah di sini. Karena ini udah diisi dengan nilai-nilai, value-value dunia, otomatis langsung kita merespon dengan value dunia. Padahal Tuhan maunya ada value-nya Tuhan. Mari ya Bapak Ibu. Jadi anak Tuhan, Injil kekuatan Allah. Tapi kita nggak pernah baca Injil, kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak pernah mencintai firman Tuhan. Bagaimana bisa kuat? Lemah. Apa yang terjadi dalam hidup kita, kita mulai kenapa begini ya, kenapa begini. Nah, saudara, Paulus kemudian nyambung ya. Percaya Yesus itu artinya apa?
Kita lihat di dalam ayat 19, 1 Korintus 15 ayat 19. Setelah dia cerita ya panjang tentang kebangkitan Yesus ini. Dia bilang kalau kita itu nggak percaya Yesus bangkit itu sia-sia kepercayaan kita. Dan dia tulis di dalam ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi iman kita itu bukan hanya yang di dunia ini. Percaya Tuhan happy, percaya sama Tuhan nggak ada masalah, percaya sama Tuhan karier naik terus, anak-anak Tuhan, naik tidak ada jatuh-jatuh begitu ya, nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Tadi kita doakan gereja di mana itu Kalimantan ya banjir. Oh, harusnya nggak boleh dong banjir gitu ya. Kan gereja, anak Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, air nggak boleh masuk. Airnya nggak masuk gereja. Ya, dulu kita tinggal di komplek Greenfield Taman Ratu. Aduh ya. Contoh, Joko Palo juga pernah tinggal di asrama. Banjir gitu ya. Nah coba bayangkan, kita percaya, kita anak-anak Tuhan, Tuhan jaga. Rumah kita orang Kristen, tidak akan mengalami banjir. Coba lihat di perumahan. Tetangga agama lain, 2 meter. Sampai depan rumah kita, kering. Seperti laut mati waktu Musa lewat. Gitu ya. Tetangga lagi sini, yang lain lagi agamanya, 1 meter lagi. Jadi kita masuk komplek, kita lihat. Ya, wah besok saudara, kalau udah ada kejadian begitu, besoknya semua orang ke gereja. Tuh lihat ya, tuh orang Kristen kering, Kristen, kering. Kita, langsung, nggak usah PI saudara, nggak usah PI, ya langsung. Kita ke rumah sakit, yang sana, oksigen. Bapak agama apa? Agama ini, bukan Kristen, bukan Kristen. Ini nggak ada orang Kristen. Segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus pergi, pergi semua, nggak ada sakit. Nyatanya nggak begitu kan saudara. Jadi Paulus mengatakan iman kita itu bukan masalah di dunia ini, tetapi akan datang. Kalau iman kita hanya untuk hal-hal yang di dunia ini bahasanya anak muda bilang kasihan deh lu, begitu kan? Orang paling kasihan, orang paling malang dari segala manusia. Tapi yang benar Kristus bangkit, hidup yang kekal. Jadi saudara, saya percaya masa pandemi saya tahu. Dari keluarga kami sendiri, saudara juga mengalami kesulitan. Ya, usaha nggak lancar, sulit. Ya, banyak hal yang terjadi, saya tahu. Ya, tapi bagaimana iman kita di dalam Tuhan? Apakah kita tetap beriman? Kita tetap percaya? Ya, nggak pernah give up. Kita tetap beriman bahwa Tuhan akan menjaga, memelihara, menyertai, memberikan kita kekuatan menghadapi semua yang kita akan hadapi. Keluarga yang kehilangan, ya kita pasti sedih, kita pasti kehilangan. Orang yang kita kasih. Enggak lagi. Tapi ya udah bersama Tuhan. Ya, kita lihat coba perspektif dari dia. Dia udah bersama Tuhan, dia lihat hari ini. Mungkin kalau bisa lihat ya, saya nggak tahu surga bagaimana. Mesti tanya yang sudah sering bolak-balik surga itu ada itu Pak Pendeta. Bolak-balik surga kayak bagaimana bisa lihat orang nggak dari atas begitu ya. Saya mah kalau udah ke surga udah nggak mau balik. Bolak-balik 8 kali, 9 kali ngapain gitu ya. Udah di sana nggak mau lagi balik. Nah lihat, dia lihat, kasihan ini. Ya. Nah saudara, sebagai penutup, istri saya, nah mulai ya sekarang suka nonton drama. Nah, kita banyak apps ya. Apps inilah, WeTV lah, ICI lah, Netflix lah, banyak sekali. Nah, dia orangnya kalau nonton itu bawa perasaan, baper. Dia nonton. Orang baik dikejar,
mau dibunuh. Dia bisa lihat, lari. Gila, HP-nya dilariin begini, gitu. Lari. Aduh. Dia kesel sama orang jahatnya begitu kan. Nah, kalau film drama percintaan, pasang laki sama cewek, yang orang baiknya kan, ada wanita lain datang yang jahat, godain, ya, pelakor, jahat ini, kurang aja mati aja lu. Aduh, saya bilang, kamu nonton kayak gini, gua yang saya yang tegang di samping lu lagi lihat apa gitu. Udah, jangan lihat yang tengah-tengah, lihat yang cari drama yang lucu-lucu. Nah sekarang jadi dia nontonnya lucu-lucu, nanti tiba-tiba ketawa, ya ketawa gitu. Tapi nggak tahan juga, lihat, aduh 30 seri, 40 seri gitu kan. Dia nggak tahan. Baru 5, dia nonton paling belakang. Dia langsung lihat paling akhirnya aja ending. Seri 40. Kawin mereka berdua jadi. Gini kan. Jadian ini kawin. Waduh, senang dia. Udah. Dia mulai nonton yang ke-6, ke-7. Udah gak marah-marah. Ini cewek ganggu ini suami istri. Enggak jadi. Ini tetap nanti kawin belakang. Bukan. Ini 2 pacar. Kawin 2 di belakang. Enggak masalah. Jadi ya kan, jadi dia udah nggak marah, dia nggak marah sama yang kurang ajar itu gitu loh, ya kan? Kalau dia nggak tahu dia marah. Nah, saudara sekalian, kita percaya Tuhan, lihat endingnya, ya. Endingnya kita gimana? Firman Tuhan bilang apa? Kita akan memperoleh keselamatan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, jalani. Ya, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena kita sudah tahu akhir daripada drama kita. Gitu ya. Akhir daripada drama kita udah tahu akan bersama dengan Tuhan. Jadi apapun yang saudara alami hari ini, saudara pegang teguh kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan. Injil itu apa? Yesus mati, menebus dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, dia bangkit dan banyak saksinya. Kefas, 12 murid, 500 orang yang lihat. Itu adalah bukti nyata. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami. Kami mengaku adalah anak Tuhan. Hari ini kami sebagai orang Kristen, kami beribadah di gereja. Tidak lain, tidak bukan. Karena kami percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Yang datang ke dalam dunia, menjadi manusia. Mengambil rupa seorang manusia. Mati disalib menggantikan kami manusia yang berdosa. Sehingga kami semuanya memperoleh keselamatan. Dan hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal Yesus Kristus. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang kami pegang ya Tuhan. Akhir kehidupan kami tahu. Setelah kami meninggalkan dunia ini. Kami bersama dengan Tuhan di surga. Apapun yang kami alami pada hari ini, pergumulan-pergumulan yang kami alami hari ini ya Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon kekuatan daripada Tuhan, roh penghibur yang menguatkan kami dan memimpin kami. Jika kami berjalan di jalan yang salah, Tuhan ampuni kami. Jika konsep kami mengikut Tuhan salah, Tuhan berbelas kasihan pada kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus juru selamat kami berdoa. Amin.